something. Could have seen it in your eyes. Hai halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita akan membahas tentang dia hadir dalam mimpi kamu. Apakah ada sesuatu yang dia ingin sampaikan? Apakah bermakna tentang sesuatu ya, oke? Ini sifatnya the general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. Iya, kan nggak mungkin ya. Kembar semua artinya, nggak mungkin ya sayangku. Setiap kita punya jalan yang berbeda-beda. So be wise and be smart. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Tarik nafas. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang sedang merindukan jodoh, yang sedang menanti-nantikan jodoh, kiranya ke dalam hati kamu diberikan ketenangan, diberikan hati yang seluas samudra sehingga kamu bisa memaafkan setiap luka, sehingga kamu bisa menyembuhkan setiap luka. Dan di dalam batin kamu diberikan rasa cinta, sehingga ketika cinta itu meluap, itu bisa menjadi magnet bagi pribadi-pribadi yang baik dalam kehidupan kamu. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayangku. Oke. Jadi gini ya. Mimpi itu sebenarnya banyak faktornya. Yang pertama adalah jam berapa kamu bermimpi. Ya. Belong to your own dream. Jam berapa sih kamu bermimpi? Terus kemudian kejadian apa gitu yang terjadi di dalam mimpi ya? Kejadiannya apa? Apakah dia datang kepada kamu itu dia mengatakan sesuatu? Atau kamunya yang ngomong sesuatu? Atau kamu hanya melihat dia datang lalu tersenyum? Oke. Well, di sini akan saya jelaskan. Kalau misalnya kamunya yang bicara, maka itu berarti itu adalah sesuatu yang sebetulnya kamu ingin katakan atau kamu ingin lakukan terhadap dia. But you didn't do. Something you need to do. Ya, something you must do, but you didn't do. Sesuatu yang harusnya kamu lakukan tapi nggak kamu lakukan. Nah, itu kebawa sampai ke dalam mimpi dan akhirnya itu ini ya, kayak ya keluarnya di mimpi gitu ya. Sebetulnya sesuatu yang kamu lakukan tapi kamu nggak lakukan. Mengabaikan ya. Mengabaikan desakan hati. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya dia tersenyum, diem aja, itu biasanya memang terjadi koneksi. Ya. Biasanya memang terjadi koneksi, artinya memang jiwanya itu bertautan atau bertemu dengan kamu. Atau tapi itu hanya terjadi pada saat memang deep sleep ya. Deep sleep itu artinya memang dalam kondisi yang nyenyak pada saat gelombang otak kamu itu adalah theta, delta. Nah, delta ya, bukan theta. Kalau theta itu masih les gitu, masih perantara. Delta yang udah deep sleep. Atau hanya sekedar bunga tidur, artinya kepikiran. Kebetulan pas kangen dia ya. Bunga tidur itu kalau misalnya mimpinya udah pagi-pagi, jam 5, jam 6 ya. Atau masih sore gitu. Tapi kalau misalnya biasanya mimpi yang beneran koneksi jiwa itu antara sepertiga malam ya. Tengah malam jam 1, jam 2, jam 3. Nah itu. Jam-jam itu dan itu adalah sebuah mimpi yang perlu dicermati. Perlu dicermati artinya ya memang mungkin bisa saja jiwanya dia terkoneksi dengan kamu. Oke, kita akan lihat arti mimpinya dia. Oke. Arti mimpi kamu kok mimpinya dia ya. Arti dia datang di dalam mimpimu. Oke. Well, kalau saya melihat kartu yang keluar, it's not about him or her. Ini bukan tentang dia.
Dari kartu-kartu yang keluar, ini semuanya adalah kayak semacam komunikasi dari bawah sadar kamu tentang kondisi jiwa kamu. Sesuatu yang harus kamu lakukan, sesuatu yang tidak kamu lakukan. Ada sesuatu yang seharusnya kamu munculkan. Oke. Well, kalau misalnya melihat di sini kejadiannya adalah memang ini sebuah hubungan karmic relationship, artinya kamu memiliki satu hubungan yang chaos sama dia, saling menyakiti. Di sini saya bahkan bisa melihat kamu sudah dimanfaatkan ya. Ketulusan kamu dibalas dengan sebuah kebohongan, dibalas dengan sebuah penipuan, dibalas dengan perselingkuhan, semacam itu ya. Dan ini mengakibatkan kamu sangat marah. Keep your temper di sini ya. Kamu sangat marah dan kamu tidak tahu gitu kemarahan itu mesti disalurkan kemana. Akhirnya kemarahan itu mengendap di dalam jiwa kamu. Mengendap di dalam jiwa kamu tekan sampai suatu saat itu bisa saja menjadi kayak bluar gitu ya, ledakan. Ya namanya ditumpuk-tumpuk kan nggak tahan ya. Lama-lama mungkin ada peristiwa apa yang menjadi pancingan tiba-tiba bluar gitu meledak keluar semua. Ya. Ini ada satu kemarahan, saya bisa melihat satu energi yang begitu kemarahan dan sebetulnya sekalipun kalian sudah berpisah, kamu dan dia sudah berpisah, kamu masih terus teringat-ingat. Di dalam kepala itu masih terus memikirkan dia. Replaying events tuh ada kejadian-kejadian itu yang bolak-balik hadir di dalam pikiran kamu. Ya, kamu masih belum bisa lupa, memang belum lupa gitu. Memang masih di situ ya, energi kamu masih tertinggal. Tertinggal di mana? Tertinggal ya dalam masa-masa ketika bersama dengan dia. Oke. Kamu masih penasaran juga di sini. Di sini kamu masih penasaran. Penasarannya tinggi. Kabarnya dia bagaimana? Kehidupan dia bagaimana? Apa yang terjadi? Apa yang menjadi isi hatinya dia? Itu benar-benar memancing rasa penasaran dan keingintahuan kamu. Oke. Dan yang lebih parah ini di sini saya melihat ketika kamu berpisah dengan dia, itu kayak membuat gambar diri kamu tuh langsung drop down. Gambar diri itu apa? Adalah cara kita memandang diri sendiri, itu gambar diri. Misalnya ya ketika dia pergi dari dalam kehidupanmu, kamu bertanya, aku nih salah apa? Apa sih kurangnya aku ini? Kenapa kok dia tega seperti itu? Aku nih salah apa? Karena di situ ego kamu, terutama tentang gambar diri tuh udah langsung kayak diserang. Kayak seolah-olah kamu itu adalah seseorang yang merasa jelek, merasa tidak berguna, merasa tidak layak, merasa tidak patut dicintai. Ya, ada ini energi-energi seperti ini. Ya. Yang disebabkan ya memang masih terjebak gitu dalam relationship kemarin. Oke, so apa arti hadirnya dia di dalam mimpi kamu? Sebenarnya ini dia tidak berkomunikasi dengan kamu atau jiwanya tidak berkomunikasi dengan kamu. Ini pikiran bawah sadar kamu yang mencoba memberitahu kamu tentang sesuatu. Ya. Apa sih yang diberitahu? Adalah ini loh emosi-emosi kamu tadi ya, emosi-emosi tentang kemarahan itu. Dan emosi-emosi yang muncul itu sebetulnya perlu disembuhkan, bukan ditekan-tekan lalu dilupakan. Nggak akan bisa. Perlu disembuhkan satu persatu. Terus kemudian rasa penasaran itu kan memang terdorong karena nggak terima. Sebetulnya kan jiwa, hati nggak terima, kok aku diperlakukan serendah ini? Kok aku diperlakukan seburuk ini? Gitu ya. Dan yang paling penting adalah karena kamu sempat kehilangan jati diri kamu. Kamu sempat memandang kamu dengan gambar diri yang, aduh parah gitu ya. Kamu sampai berpikir bahwa aku ini pantas gak sih dicintai? Aku ini pantas gak gitu mendapatkan seorang yang baik gitu ya. Nah ini ada di dalam jiwa kamu dan itu muncul untuk menggali satu keberanian di dalam diri kamu nih ya. Kamu yang selama ini sudah dimanfaatkan oleh dia. Diri kamu yang di dalam yang sebenarnya, yang jati diri yang utuh,
yang berani, yang tenang, itu mengundang untuk dipanggil keluar. Manggil keluarnya gimana? Ya kamu panggil aja keluar. Hai diriku yang berani. Keluarlah, yuk kita berjalan bersama-sama mengarungi kehidupan ini. Itu bisa ya. Bangkitkan. Keberanian itu bangkitnya dari dalam. Bukan nyari pertolongan dari luar. Oke. Overall ini membicarakan tentang borok-borok kamu yang keluar. So, memang perlu di-healing. Dan saya akan tarik satu kartu. Setelah ini nanti saya akan coba cek ya. Cek memang isi hatinya dia apa. Sinkron nggak dengan mimpi kamu. What you have to do. Ya. Kamu bisa lihat ya, ini kayak semacam jerat ya. Kayak semacam jerat. Ada sesuatu dari dalam diri kamu yang menunggu untuk dibebaskan. Terbebas dari apa? Terbebas dari ketakutan, luka hati. Diri kamu itu menunggu nih, becoming braver. Butuh untuk menggali satu keberanian dari dalam diri untuk keluar dan menjadi seseorang yang baru. Diri kamu seseorang yang baru. Yang berani. Yang memandang gambar diri kamu tuh utuh bahwa kamu yang merasa bahwa kamu gak layak dicintai. Kamu yang merasa bahwa kamu gak cantik, gak ganteng. Kamu yang merasa segitu amat ya, aku kok dibuang gitu ya. Dibuang itu kan bener-bener itu sakit banget lah. Nah, bukan seperti itu ya sayang ya. Bukan seperti itu. Kamu layak dan kamu pantas dicintai. Apapun perlakuan dia terhadap kamu, apapun yang dia ancam-ancam ke kamu tuh kamu pantas untuk dicintai, kamu pantas untuk diterima, kamu pantas untuk bahagia sayang ya. Oke. So kali ini saya akan coba gali tentang perasaannya dia ke kamu. Apakah memang nyambung gitu dengan mimpi kamu ya. Ini kalau so far dari ini adalah pikiran bawah sadar kamu yang berbicara sendiri kepada kamu. Yang mungkin kamu abaikan, yang mungkin kamu tidak mendengarkan, atau bahkan mungkin kamu tidak tahu gitu ya. Tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Saya akan lihat untuk isi hatinya dia. I see. Dia sendiri yang datang dalam mimpi kamu yang apa ya? Yang mungkin kamu mengira ada something, ternyata dia sendiri sudah nggak mau. Leave me alone. Tolong tinggalin aku. Tolong tinggalkan aku. Itu yang dikatakan ya. Please jangan ganggu aku. Tolong tinggalkan aku. Tolong tinggalkan aku. So, datangnya dia ke dalam mimpimu itu bukan karena dia ingin kembali atau dia masih cinta. Sekalipun dia masih ingat ya. Ini diucapkan pada saat kalian berpisah bahwa dia berkata, aku akan ingat kamu kok gitu ya. Tapi itu bullshit ya. Artinya itu hanya mencoba untuk meringankan dia sendiri ketika dia mengajak untuk berpisah atau bagaimana, atau ketika dia meninggalkan kamu. Ya, tapi dia mendoakan yang terbaik buat kamu. I wish the best for you. Aku mengharapkan yang terbaik buat kamu. So, sayangku, dia datang dan hadir dalam mimpi kamu itu bukan karena dia berkomunikasi, ya. Bukan karena dia masih sayang, dia ingin kembali, atau memang ada satu koneksi antara jiwa kamu dan dia, tidak ternyata. Ternyata bukan. Karena dia sendiri memang sudah ingin memulai satu hidup yang baru. Dia mendoakan kamu untuk bahagia juga, untuk mendapatkan yang terbaik. Ini ibaratnya kayak lagu tuh apa sih yang mendung tanpa udan. Aku kiri kowe kanan. Jadi kiri sama kanan ya. Udah gak bertemu antara kamu sama dia. So, di dalam mimpi kamu dia hadir itu sebetulnya adalah pikiran bawah sadar kamu sendiri yang mencoba berkomunikasi kepada kamu untuk membangkitkan kekuatan supaya kamu bisa move on. Ya. Supaya kamu bisa move on, supaya kamu bisa menyadari kesalahan kamu di dalam kehidupan ya, di dalam hubungan ini. So, sayangku, aku cuma bisa ngomong bahwa panggil jati dirimu yang berani yang ada di dalammu.
becoming braver. Panggil itu si pemberani. Ya, panggil karena ini semuanya adalah medan-medan energi yang lemah ya, amarah. Terus kemudian penasaran yang sebegitunya. Terus kemudian kamu bahkan sampai kehilangan kepercayaan diri. Ya. So, semuanya itu dihapus, tentu saja dengan paradigma. Kalau misalnya masih penasaran sama dia, berikan paradigma bahwa dia sudah tidak penting lagi dalam hidup kamu. Memang dia pernah hadir dalam hidup kamu, tapi sekarang sudah tidak penting. Karena tidak penting berarti tidak relevan. Ya udah, bye-bye aja, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Ya. Dengan menerima. Kenapa sih penasaran? Penasaran kan karena belum terima hubungan putus. Tapi kalau sudah menerima, dan kamu bisa cool, bisa tenang. Gak masalah lagi dia mau ngapain gitu. Ada pemberitaan apa tentang dia, gak ada masalah lagi. Dan buat kamu yang gambar dirinya terganggu, ya sayang, masa kamu membiarkan orang lain yang membuang kamu itu membentuk gambaran tentang kamu? Ya jangan mau, ya. Gambar diri kamu ditentukan oleh diri kamu sendiri. Katakan di depan cermin, aku cantik, aku bahagia, aku berhak atas cinta yang indah, aku memiliki cinta yang indah. Katakan seperti itu, ya. Karena yang meninggalkan kamu, yang menyakiti kamu itu bukan karena kamunya gitu loh. Itu karena dianya memang sakit. So, it's clear ya, sekarang bukan karena dia mencoba berkoneksi dengan kamu. Oke, sayangku. Kalau misalnya ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Kalau tidak budget, silakan nyalakan loncengnya. Bunda sering siaran live, siaran langsung ya di YouTube, bukan di WhatsApp. Please, jadi kamu nggak perlu WhatsApp Bunda kalau yang nggak ada budget. Bunda menyediakan diri ya. Bunda sering live untuk memfasilitasi kalian yang kebetulan memang belum ada dana. Oke, sayangku. Well, aku mendoakan kamu agar batin kamu tenang, ya. Terima, mengalir, tersenyum. Terima, mengalir, tersenyum. Oke, kesayangan. I love you. Bye-bye.